Baik, selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi terkait penelitian dan pendekatan ilmiah. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nyoman Diksa Adisaya Santi dengan akhiran NIM 001 absen 1 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Liani Wayania dengan akhiran NIM 07 nomor absen 2. Dengan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Nirmalasari dengan akhiran NIM 013 nomor absen 3 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nilaya Kaprianti Dewi dengan akhiran NIM 014 dengan nomor absen 4. Baik, adapun topik pembahasan kami yaitu yang pertama ada ilmu pengetahuan, pendekatan ilmiah, serta pendekatan non-ilmiah. Yang kedua, cara berpikir ilmiah. Yang ketiga, definisi riset. Yang keempat, pentingnya metodologi penelitian. Yang kelima, penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dan yang terakhir itu ada etika dalam penelitian. Untuk materi pertama itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Widya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu ilmu pengetahuan. Jadi, ilmu pengetahuan itu adalah sekumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis melalui metode ilmiah. Nah, metode ilmiah sendiri itu merupakan prosedur sistematis dalam memperoleh dan menyusun pengetahuan. Perlu diketahui juga bahwa ilmu pengetahuan itu memiliki struktur yang sistematis menggunakan metode ilmiah, dapat dipelajari serta diajarkan, dan memiliki nilai guna tertentu. Next slide. Kemudian yang kedua itu ada pendekatan ilmiah. Nah, pendekatan ilmiah atau yang sering disebut juga dengan pendekatan modern itu adalah usaha untuk mencari ilmu pengetahuan dengan menggunakan cara berpikir ilmiah yang didukung dengan langkah-langkah yang sistematis. Pola pikir pendekatan ilmiah itu dibagi menjadi dua, ada induktif dan deduktif. Yang pertama itu induktif, itu merupakan menarik kesimpulan umum dari berbagai kasus khusus. Kemudian yang kedua itu ada deduktif, yaitu menarik kesimpulan khusus berdasarkan prinsip atau teori umum. Nah, menurut Ceklen, pendekatan ilmiah memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama ada reduksionis, yaitu memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah diamati dan diteliti. Yang kedua itu ada repeatability, yaitu suatu pengetahuan dianggap ilmiah jika dapat diuji ulang melalui eksperimen atau penelitian di tempat dan waktu berbeda. Dan yang ketiga itu ada refutation, yaitu ilmu harus memungkinkan kebenarannya diuji dan ditolak jika terbukti tidak sesuai. Next slide. Nah, yang kemudian itu ada pendekatan non-ilmiah. Pendekatan non-ilmiah ini merupakan upaya untuk memperoleh pengetahuan yang dilakukan secara tradisional atau non-ilmiah. Ada beberapa cara dalam pendekatan non-ilmiah ini, yaitu yang pertama ada akal sehat, yaitu konsep praktis untuk memecahkan masalah sehari-hari. Yang kedua itu ada prasangka, yaitu pengetahuan yang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Yang ketiga ada otoritas ilmiah dan kewibawaan, yaitu kepercayaan pada ahli atau pemimpin yang dihormati. Yang keempat ada penemuan kebetulan dan coba-coba, yaitu pengetahuan yang diperoleh secara tidak disengaja. Dan yang terakhir itu ada pendekatan intuitif, yaitu muncul secara spontan tanpa proses sistematis. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikutnya itu adalah cara berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah merupakan pendekatan yang berfokus pada pencapaian tujuan berpikir yang optimal. Tujuan dari berpikir ilmiah adalah untuk menghasilkan keputusan dan kesimpulan melalui proses yang panjang dan makro dalam diri seseorang. Baik, ada 5 cara atau langkah untuk berpikir ilmiah, yaitu yang pertama ada merumuskan masalah. Nah, pada tahap ini itu dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan merumuskannya dalam bentuk kalimat. Yang kedua itu ada merumuskan hipotesis, di mana jawaban sementara terhadap suatu masalah yang memerlukan pembuktian berdasarkan data analisis. Yang ketiga itu ada mengumpulkan data, di mana hipotesis itu dapat diterima atau tidak tergantung pada data yang dikumpulkan. Yang keempat itu menguji hipotesis, di mana ini merupakan inti dari berpikir ilmiah, karena taraf
signifikansi yang diterapkan itu akan mempengaruhi tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian tersebut. Yang terakhir itu ada merumuskan kesimpulan, di mana harus sesuai dengan masalah yang diajukan sebelumnya. Berikutnya itu ada metode berpikir ilmiah dapat diimplementasikan melalui penalaran deduktif dan juga penalaran induktif. Jadi, penalaran deduktif itu adalah cara berpikir logis dan analitis yang tumbuh dan berkembang dengan pengamatan yang meningkat, sistematis, dan kritis. Contohnya itu, seorang mahasiswa mengetahui bahwa menunda tugas dapat menyebabkan stres dan hasil akademik yang buruk. Itu merupakan prinsip umumnya. Kemudian, ia melihat bahwa temannya sering menunda tugas dan akhirnya mengalami kesulitan saat ujian. Itu merupakan kasus khusus. Sehingga mahasiswa tersebut menyimpulkan bahwa menghindari kebiasaan menunda tugas akan membantu dalam meningkatkan prestasi akademik. Yang kedua itu ada penalaran induktif yang dimana itu adalah cara berpikir yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari mengamati hal-hal tertentu sehingga menjadi fenomena umum atau universal. Seperti contoh itu seorang mahasiswa memperhatikan bahwa setiap kali ia belajar secara berkelompok, ia lebih mudah memahami materi dibandingkan belajar mandiri. Sehingga setelah beberapa kali mencoba metode ini, dalam berbagai mata kuliah ia menunjukkan bahwa belajar dalam berkelompok dapat meningkatkan pemahaman dan efektivitas belajar bagi dirinya. Berikutnya itu ada definisi riset, di mana penelitian atau riset itu berasal dari bahasa Inggris yaitu research, yang artinya adalah proses pengumpulan informasi dengan tujuan meningkatkan, modifikasi, atau mengembangkan sebuah penyelidikan atau kelompok penyelidikan. Nah, adapun definisi riset menurut Sugiono yaitu riset atau penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penelitian atau riset itu adalah proses penyelidikan suatu masalah secara sistematis, kritis, dan ilmiah yang bertujuan untuk menambah pengetahuan, memecahkan masalah, atau mendapatkan fakta baru. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya metodologi penelitian. Nah, jadi berdasarkan definisi yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, bahwasannya metode penelitian itu secara singkatnya adalah cara yang sangat sistematis untuk mengumpulkan dan juga menganalisis data berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, prosesnya itu harus rasional, kemudian juga dapat diamati, logis, dengan tujuan yaitu memperoleh informasi yang berguna. Nah, berdasarkan definisi tadi, metodologi penelitian itu penting atau enggak sih sebenarnya? Bisa di slide. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, di sini terdapat dua tujuan dari metodologi penelitian itu sendiri. Yang pertama itu adalah tujuan bagi manusia. Nah, ada tiga tujuan metode penelitian bagi manusia. Yang pertama itu adalah mampu untuk menambah wawasan dengan mengetahui fakta baru. Kemudian yang kedua itu adalah mengembangkan pola pikir sehingga mampu berwawasan dengan luas. Kemudian yang terakhir itu adalah memudahkan pekerjaan dalam pengambilan keputusan. Nah, selain tujuan bagi manusia, hal ini juga dapat dialokasikan pada bisnis ataupun usaha dan juga organisasi usaha. Nah, beberapa tujuan ataupun manfaat dari metodologi penelitian itu pada organisasi usaha, yang pertama itu adalah untuk mengembangkan usaha dan juga cara kerja yang sangat efektif. Kemudian, ini mampu untuk membantu dalam pengambilan keputusan, dan yang terakhir itu adalah dengan metodologi penelitian, usaha itu mampu untuk mengurangi terjadinya resiko-resiko dengan beberapa mengetahui fakta-fakta baru yang ditemukan pada penelitian tersebut. Next slide. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan penelitian kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, yang pertama, di sini kita akan membahas tentang penelitian kuantitatif. Yang pertama itu adalah penelitian kuantitatif itu secara sederhananya merupakan penelitian yang menganalisis suatu fenomena yang didasarkan pada informasi yang numerik atau kuantitas dan juga biasanya diasosiasikan dengan analisis statistik yang menggunakan bilangan angka dalam proses pengambilan data guna menunjang keobjektivitasan penelitian. Nah, di sini saya mengambil contoh yang sangat sederhana, yaitu di sini terjadi sebuah kejadian, yaitu pengaruh waktu belajar Ani terhadap nilai ujian. Nah, jadi dalam cerita ini, di mana Ani itu selalu mengukur dirinya ketika dia belajar dengan menggunakan spare waktu, seberapa besar dia meluangkan waktunya untuk belajar, dan juga bagaimana hasilnya terhadap
nilai yang dia dapatkan ketika dia meluangkan waktu lebih banyak untuk belajar. Nah, berdasarkan contoh yang sangat sederhana tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dengan penelitian kuantitatif ini, Ani biasanya membuat keputusan yang lebih baik untuk strategi belajarnya di masa depan. Jadi berdasarkan definisi dari penelitian kuantitatif, Ani mampu untuk menerapkan di dalam mengejar nilai untuk ujian ke depannya. Next slide. Kemudian yang selanjutnya itu adalah penelitian secara kualitatif. Nah, jadi penelitian kualitatif itu merupakan penelitian yang dapat menjelaskan dan juga menganalisis suatu fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, persepsi individu atau kelompok terhadap suatu fenomena, dan juga dapat menghasilkan data-data yang sangat deskriptif. Nah, di sini saya juga mengambil contoh sederhana melalui penelitian kualitatif ini, yaitu pengaruh lingkungan kelas terhadap semangat belajar dari para siswa. Nah, di mana secara sederhananya pada pengaruh lingkungan kelas ini seorang guru itu memperhatikan bahwasannya kelas belajar A dan juga kelas belajar B itu memiliki semangat belajar yang sangat berbeda. Nah, hal ini para guru tersebut menerapkan metode penelitian kualitatif yang dapat ditarik kesimpulan bahwasannya penelitian ini bersifat kualitatif dengan cara guru ini mampu untuk mengamati dan juga menjelaskan terkait dengan bagaimana apa yang mempengaruhi siswa tersebut tidak memiliki semangat belajar yang sama antara kelas 1 dan juga kelas yang lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya kualitatif ini guru itu melakukan penelitian yaitu melalui pengalaman, persepsi dan juga fenomena sosial tanpa menggunakan angka. Beda halnya dengan materi ataupun penjelasan dari metode penelitian di kuantitatif tadi, melainkan deskripsi dan juga melalui pemahaman yang mendalam dari guru tersebut. Next slide. Nah, kemudian di sini dapat kita lihat kesimpulan teman-teman perbedaan sederhana antara penelitian kuantitatif dan juga kualitatif. Jadi kuantitatif itu secara besarnya itu adalah menggunakan angka untuk menemukan pola atau hubungan. Kemudian pada metode penelitian kualitatif itu menggunakan deskripsi untuk memahami pengalaman atau persepsi. Next slide. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang metodologi penelitian. Poin metodologi penelitian dalam sidang proposal ada rangkuman dari pendekatan dan prosedur yang akan digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam penelitian yang diajukan. Next. Baik, itu ada etika dalam penelitian. Jadi etika penelitian merupakan suatu sikap dan acuan yang harus dijunjung tinggi dalam melakukan suatu penelitian agar penelitian dapat berjalan dengan lancar. Nah, etika penelitian berkaitan dengan beberapa norma, yaitu yang pertama norma sopan santun, yaitu memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam tatanan di masyarakat. Yang kedua yaitu norma hukum, di mana norma hukum yaitu pengenaan sanksi ketika terjadi pelanggaran. Dan yang terakhir, yang ketiga itu ada norma moral, yaitu di mana meliputi etika dan kesadaran yang baik dan jujur dalam penelitian. Next. Nah, dalam prinsip etika penelitian itu ada 4. Yang pertama itu menghormati harkat dan martabat manusia atau respect for human dignity, yaitu peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak subjek untuk mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian serta memiliki kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian. Yang kedua yaitu ada menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian atau respect for privacy and confidentiality,
di mana setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu termasuk privasi dan kebebasan individu. Misalnya itu ada keadilan di mana bahwa semua subjek penelitian harus diperlakukan dengan baik sehingga terdapat keseimbangan antara manfaat dan resiko yang dihadapi oleh subjek penelitian. Jadi, harus diperhatikan risiko fisik, mental, dan resiko sosial. Dan yang terakhir yaitu memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan, di mana peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian guna mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subjek penelitian dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan keterlambatan, kami mohon maaf. Kami serahkan waktunya kepada dosen dan bagi teman-teman yang ingin bertanya dapat ditanyakan pada saat di kelas. Sekian dari saya, terima kasih.